Kami dari tim 232 akan menjelaskan tentang sejarah dibangunnya kantor Gubernur Jawa Timur. Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya merupakan salah satu bangunan bersejarah. Hal itu juga membuat pemerintah Kota Surabaya menjadikan kantor Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu cagar budaya. Gedung ini dibangun tahun 1931, diprakarsai oleh W. Lemay, seorang arsitektur Belanda. Pembangunan gedung ini adalah dalam rangka pelaksanaan politik desentralisasi tahun 1903 sebagai simbol dari modernisasi kota di Indonesia. Kantor Gubernur Jawa Timur juga telah mengalami pemindahan lokasi beberapa kali. Di zaman Belanda, awalnya kantor gubernur menempati sebuah gedung di Jalan Jembatan Merah, Surabaya. Pada 1929 dibangun kantor gedung baru Gubernur Jawa Timur yang sekarang berada di Jalan Pahlawan nomor 110 Surabaya. Kantor gubernur tersebut berada tepat di depan Tugu Pahlawan dan kantor pos Kebonrojo. Sebelumnya, gedung itu berada di Jalan Kembang Jepun hingga tahun 1930-an. Dengan berjalannya waktu, gedung kantor gubernur ini dipindahkan ke daerah yang belum padat, dan gedung kantor yang baru ini mulai dibangun pada Mei 1929 oleh Nedam dan dirancang oleh Willem C. Gedung ini akhirnya pun selesai pada Agustus 1931. Kemudian, pada 10 Desember 1931, bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintahan kolonial Belanda, dan kegiatan pemerintahan pun dilakukan dan dipindahkan ke kantor baru, yang kemudian difungsikan sebagai kantor gubernur, residensi kantor, dan CKC. Kantor gubernur di Jalan Pahlawan ini berada di atas lahan seluas 11.612 meter persegi. Mengutip Disperpusip Jatimprov, bangunan pokok terdiri dari 2 lantai bergaya Roma dengan luas bangunan 7.865 meter persegi yang dimodernisasi. Pembangunan gedung ini menelan biaya sebesar 805.000 gulden. Gedung tersebut juga mengalami renovasi beberapa kali karena kerusakan akibat pengeboman pada masa Perang Kemerdekaan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini ditempati oleh shichokan alias pejabat setingkat gubernur. Tidak hanya itu, gedung ini pun juga pernah menjadi tempat perundingan Soekarno dengan Jenderal Houghton pada bulan Oktober tahun 1945 untuk mendamaikan pertempuran berjuang dengan pasukan sekutu. Gedung ini pula juga pada tanggal 9 November 1945 pukul 11 malam, Gubernur Suryo memutuskan untuk menolak ultimatum menyerah tanpa syarat. Gedung kantor Gubernur Jawa Timur ini memiliki ciri khas dari temboknya yang berwarna putih seluruhnya, dengan menara jam yang memiliki ornamen kubah kecil keemasan di puncaknya. Konon, gedung ini menjadi simbol pembangunan gedung-gedung berarsitektur di Surabaya. Pada tahun 1972, di depan bangunan utama dibangun gedung berlantai 3 yang digunakan sebagai gedung DPRD Jawa Timur, yang sebelumnya dipindahkan ke Jalan Indrapura. Di kompleks gedung ini terdapat bekas ruang sidang DPRD. Saat ini diberi nama Binaloka Andikara yang berarti tempat pembinaan hal-hal yang baik. Kemudian dibangun juga kantor baru di belakang gedung lama pada 10 Oktober 1981. Pembangunan gedung baru dilaksanakan dengan ditandai pemancangan tiang bendera. Sekian dari kami, semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih.